pengen membuktikan bahwa selama ini dia menyampaikan ke publik bahwa perselingkuhan adalah penyebab dari gugatan ini kita layangkan ke Pengadilan Agama Sleman. Mbak Dilan di pembuktian pengen membuktikan bahwa pihak tergugat Mas Sapno benar-benar selingkuh ya, dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh klien kami. Belum umur 12 tahun dan Mas Sapno juga bertanggung jawab sebagai ayah. Nah, permintaan 10 juta ini permintaan dari Mbak Dilan sebagai pertanggungjawaban Mas Sapno terhadap anaknya. Jadi lebih kepada tanggung jawab ayahnya kepada anak mereka. Bang, upaya apa yang akan dilakukan untuk menghadapi sidang-sidang selanjutnya? Ini untuk agenda selanjutnya kan jawaban dari pihak tergugat ya, dalam membantah gugatan dari Mbak Dilan dari pihak penggugat. Ada bukti atau apa yang diajukan? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak tergugat ya, oleh Mas Sapno. Jadi nanti di agenda pembuktian di tanggal 17 akan kita buktikan bukti-bukti perselingkuhan atau perzinahan yang telah dilakukan oleh Mas Sapno. Upaya hukum pidana ada? Nanti terserah dari Mbak Dilan ya, karena kan kemarin Mbak Dilan di dalam kesepakatan bersama Mas Sap dilarang untuk konfirmasi ya, sebagai sanksi sosial dari Mbak Dilan kepada Mas Sapno. Nah, jika Mas Sapno melanggar, mungkin Mbak Dilan akan melaporkan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Mas Sapno. Kemarin belum dilaporkan karena menganggap Mas Sapno sebagai ayahnya Haiza mungkin lebih menjaga harkat martabatnya. Selama ini ada KDRT? Ada, aku udah nanti aku share juga. Ada dia memar-memar, sempat kita ini apa namanya, pas hari sebelum ketahuan dia selingkuh itu kita lempar-lemparan itu sampai memar-memar biru-biru, dia cengkram aku di sini, ketendang juga di paha, cakar-cakaran banyak banget semuanya. Pokoknya udah. Tapi selama ini aku nggak pernah publish itu gitu. Aku kayak kasihan ya kalau misalnya dia udah ketahuan sebrengsek itu gitu. Tapi kalau misalnya dia kelakuannya kayak gini, ceritain semua gitu kalau ada adik KDRT juga gitu. Masuk ke ruang sidang 3. Dan ya Allah, aku ini asam lambungku udah naik ya gara-gara. Cuma ya semoga nanti dia lebih manusiawi ya. Angka 1 juta itu benar-benar nggak manusiawi sih untuk anak yang itu ngenyek banget, tahu ngenyek nggak sih? Menghina banget. Oke, segitu dulu ya. Mbak, ada langkah nantinya terkait dengan KDRT ini, Mbak? KDRT gimana ya baiknya ya? Aku tuh sebenarnya kayak pengen cepet cerai aja gitu loh. Kayak cepet cerai terus habis itu kamu tanggung jawab gitu. Ya jangan 1 juta gitu. Dari 10 juta sebenarnya aku masih bisa dinegosiasikan lah angka itu. Toh aku juga ini dengan alasan, kalian tahu nggak apa, dia pendapatannya tidak tetap gitu. Trader sama ternak kambing, katanya kambingnya udah berapa mas, kata majelisnya, katanya kambingnya 10, baru 10, 10 aja baru gitu, ngasih anak makan 1 juta. Oke. Jadi besar omong doang gitu biar dia nggak direndahin kan, tapi ya aksi yang dilakukan tuh merendahkan dirinya sendiri gitu dengan angka 1 juta itu. Tapi ternak kambingnya di mana? Apa?
ternak kambingnya? Ternak kambingnya nilainya bom mas, apa malah ngakak aku pertanyaanmu. Lah istrinya kok nggak tahu ternak kambingnya? Ya, aku bukan istrinya lagi aku. Oh iya, maksudnya cek selama menjadi istrinya. Enggak, selama jadi suamiku, dia kerja kan sama aku, dia nggak ternak kambing itu, dia ternak kambing setelah dapat 800 juta itu. Gitu. 160 garis miring Apa yang diharapkan dari persidangan ini? Goalnya nanti apa? garis miring Pak SNN Amran Maulana masuk ke Selain ruang saya, sidang 3. pengen membuktikan bahwa selama ini Pengumuman dia menyampaikan ke Pak di Bin ruang bahwa sidang 1 telah perselingkuhan selesai. adalah penyebab dari gugatan ini kita layangkan ke Pengadilan Agama Sleman. Mbak Dilan di pembuktian pengen membuktikan bahwa pihak tergugat Mas Sapno benar-benar selingkuh ya dengan bukti-bukti yang sudah dimiliki oleh klien kami. Semua gugatan itu udah muncul sebelum persidangan ini mulai sebenarnya mas, udah putus notaris semua gitu. Cuman ada poin-poin yang baru muncul gitu, dan itu yang mau kita bantah nanti. Gitu aja. Sanggahannya nanti apa saja? Bukti-bukti apa nanti yang mau? Iya pasti di persidangan nanti kita keluarkan semua lah. Cuman untuk sekarang mungkin belum waktu yang tepat lah untuk kita melakukan hal seperti itu. Gitu sih. Upaya selanjutnya apa nanti ke depannya? Ya kita tetap milih untuk bisa. Ya, semoga bisa berjalan lancar dan baik-baik aja sih. Itu aja. Oke mas. Mungkin itu dulu ya, enggak semuanya. Terima kasih. Terima kasih.